Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Ibu Betty Dwi Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas TIP akan mempresentasikan laporan kami mengenai evaluasi kualitas layanan Trans Jogja dan rekomendasi perbaikan fasilitas dengan menggunakan metode fishbone diagram dan service quality. Perkenalkan, nama saya Elvina Rahmatul Ulya dengan NIM akhir 164. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ramita Azalia dengan NIM akhir 175. Perkenalkan, nama saya Aura Faradifa Mutia Ashifa dengan NIM akhir 189. Perkenalkan, nama saya Rela Asmi dengan NIM akhir 193. Yogyakarta, seperti yang kita tahu, bukan hanya kota pelajar dan kota wisatawan, tetapi juga salah satu destinasi wisata yang paling ramai di Indonesia. Setiap hari, ribuan mahasiswa, warga lokal, wisatawan hilir, mudik, dan melakukan aktivitasnya di kota Yogyakarta. Nah, menurut data dari BPSDY, pertumbuhan ekonomi Yogyakarta pada triwulan pertama pada tahun 2025 mencapai 5,11%. Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Januari hingga Agustus 2024 mencapai 25,44 juta perjalanan. Dan ini meningkat 20% lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana semua orang ini bergerak dari satu titik ke titik lainnya? Idealnya, transportasi publik itu menjadi solusi utama. Tapi pada realitanya, sebagian besar masyarakat itu masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Karena apa? Karena yang lebih cepat, fleksibel, dan juga lebih bisa diandalkan. Masalahnya, kalau semua orang lebih memilih memakai kendaraan pribadi, maka yang terjadi adalah kemacetan yang makin parah, kemudian kualitas udara yang makin buruk, dan juga kota jadi kurang nyaman. Solusi sejak tahun 2008, pemerintah DIY meluncurkan bus Trans Jogja dengan tarifnya 3.500 sekali jalan dan lebih dari 200 halte yang tersebar di lokasi strategis. Trans Jogja semestinya bisa menjadi tulang punggung mobilitas kota yang terjangkau, nyaman, dan ramah lingkungan. Di awal peluncurannya, Trans Jogja sangat diminati. Fasilitasnya tergolong lengkap, AC, sistem tiket tertutup, dan rute yang sudah dirancang dengan baik. Tapi seiring berjalannya waktu, layanan Trans Jogja mulai menuai banyak keluhan. Bus yang sering telat, armada yang kurang terawat, petugas yang kurang ramah, dan juga jumlah bus yang kurang, terutama di jam-jam sibuk. Belum lagi masalah informasi. Banyak penumpang-penumpang baru yang merasa bingung karena minimnya petunjuk halte atau rute yang tidak jelas. Sebuah studi menunjukkan bahwa di train 11 rata-rata waktu antara bus dan headway-nya mencapai 55 menit. Padahal standar ideal dari Dirjen Perhubungan Darat itu hanya 5 menit sampai 10 menit. Load factor-nya hanya 15% sampai dengan 25%. Artinya banyak kursi yang kosong. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masyarakat belum adanya antusias mengenai Trans Jogja sebagai moda utama harian. Kita juga tidak bisa mengabaikan kondisi fisik halte dan bus. Ada halte yang sempit, minim pencahayaan, dan juga tidak ada tempat duduk apalagi kipas angin. Kondisi fisik bus juga tidak bisa diabaikan. Ada bus yang pintunya itu tidak bisa menutup otomatis, kursinya rusak, dan juga simbol keselamatan yang sudah tidak bisa dibaca. Bayangkan deh, Anda menunggu bus di tengah siang tanpa tempat duduk, dengan kondisi udara yang panas, dan juga tanpa informasi kapan bus akan datang, kemudian waktu naik, Anda naik ke bus yang sudah tidak nyaman lagi. Hal ini tentu akan memengaruhi persepsi dan juga keputusan masyarakat, mau naik bus Trans Jogja atau mau naik motor aja ya. Nah, kondisi ini yang mendorong kami untuk melakukan evaluasi terhadap layanan bus Trans Jogja. Kami menggunakan dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu fishbone diagram atau juga yang dikenal sebagai diagram sebab akibat. Diagram ini kami gunakan untuk menelusuri akar masalah dari berbagai sisi, seperti sisi manusia, sisi mesin, sisi metode, sisi lingkungan, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu SERVQUAL. Ini adalah metode untuk mengukur gap antara harapan pengguna dengan kenyataan yang mereka rasakan. Ada 5 dimensi yang kami ukur. Yang pertama yaitu keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan juga bukti fisik. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, mengapa Trans Jogja masih kurang diminati oleh masyarakat? Yang kedua, apa faktor utama yang membuat kualitas layanan masih rendah? Dan yang ketiga, sejauh mana gap antara harapan dan persepsi pengguna terhadap layanan ini? Tujuan kami tentu saja untuk mengevaluasi kualitas layanan Trans Jogja, mengidentifikasi penyebab utamanya, dan merumuskan solusi berbasis data yang bisa diterapkan secara nyata.
Manfaatnya ada di 3 bidang. Yang pertama, pada bidang akademik, yaitu sebagai referensi penerapan metode Fishbone dan juga SafeQual di konteks transportasi publik. Yang kedua, pada bidang praktis, yaitu memberi rekomendasi strategis yang bisa langsung dimanfaatkan oleh pengelola Trans Jogja. Yang ketiga, pada bidang pemerintahan, kami berharap penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan peningkatan layanan publik sekaligus upaya dalam mengurangi kendaraan pribadi di jalanan. Penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Penulisan laporan ini terdiri dari 5 bab. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori, membahas teori-teori pendukung dari literatur, jurnal, dan sumber lainnya. Bab ketiga, metode penelitian, menjelaskan objek penelitian, kuesioner SafeQual, dan analisis Fishbone diagram. Bab keempat, pengolahan data, berisi hasil kuesioner, analisis kesenjangan harapan persepsi, dan akar masalah. Dan bab kelima, kesimpulan dan saran, merangkum temuan dan memberikan saran untuk perbaikan dan penelitian lanjut. Saya dari Sejahtera izin bertanya, jadi apakah permasalahan utama layanan Trans Jogja hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, atau sebenarnya ada isu yang lebih mendasar terkait persepsi dan kepercayaan publik terhadap transportasi umum? Trans Jogja sendiri memang tampak pada aspek teknis seperti headway yang lama dan halte yang tidak nyaman, tetapi akar persoalannya sendiri sebenarnya lebih dalam, yakni menyangkut persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik. Banyak yang pengguna sudah terbiasa dengan kecewa sehingga membentuk pola pikir bahwa kendaraan pribadi adalah salah satunya opsi yang bisa diandalkan. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa masalahnya tidak hanya soal fasilitas tetapi juga soal pengalaman jangka panjang yang membentuk sikap publik. Oleh karena itu, perbaikan harus menyasar pada 2 hal. Untuk yang pertama yaitu kualitasnya layanan, dan yang kedua adalah citra layanan. Hanya dengan kombinasi keduanya, kepercayaan bisa dibangun kembali.